Assalamualaikum. Nah, bersama saya lagi Widuri dari Smart Project. Nah, hari ini saya bertandang ke rumah Bilinia. Posisinya ada di Purwakarta. Bilinia ini menjual pakaian muslim, khususnya ada koko, ada gamis gitu ya. Pokoknya apa yang kalian butuhkan sebagai muslim kalau mau ibadah, semua ada di sini. Nah, ini ada Mbak Nia, Teteh Nia dipanggilnya biasanya. Teh Nia ini owner dari toko Bilinia ini. Teh Nia ini teman saya dulu waktu kuliah di Institut Pertanian Bogor, yang salah satu yang sukses membangun bisnisnya sendiri dari awal keluar dari universitas. Halo Nia, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggil ini Ruri. Nama aslinya ternyata Widuri, baru tahu. Nah, Nia, gimana sih bisa akhirnya jalan bisnis tuh dari, kalau nggak salah dari lulus ya? Dari lulus, saya sama Roni ya, kita satu angkatan. Oh iya, suaminya namanya Roni. Biar tahu ya, kita tuh saya tuh berbisnis sama suami. Sebenarnya sih kalau saya perempuan itu dibawa suami gitu. Jadi pasrah lah waktu itu. Pasrah aja. Pasrah aja. Tadinya idealnya Ruri nih ya, kita tuh punya konsep suami yang kerja, usaha, saya PNS. Pengennya gitu, sampai ikutan tes CPNS gitu. Cuman ya apa daya, Qadarullah ya. Qadarullah, gagal terus tes CPNS-nya ya. Akhirnya mau nggak mau dengan keadaan ya saya harus fight di sini gitu. Usaha sendiri gitu. Karena dulu mungkin pemikiran orang tua dulu, suami wira swasta, istri harus pekerjaannya yang tetap gitu ya, yang dapat penghasilan bulanan tetap. Gini ya, kalau usaha itu kan ada naik turun, bahkan ada posisi kita tuh zong sama sekali nggak ada penghasilan. Serius. Nah, kita ya namanya ini ya, hidup harus realistis gitu ya. Mikirnya ya minimal kalau istri kerja bisalah buat makan gitu. Tadinya gitu berpikirnya gitu Teh. Lah, terus kan lulus kuliah nih, langsung Roni langsung bikin usaha koko dulu atau gimana? Jadi waktu itu ya kita kan alhamdulillah keluarga emang kebetulan keluarga pedagang ya gitu. Keluarga saya basic dagang, sedangkan keluarga dari suami itu dia basicnya basic produksi. Jadi match ya? Match banget gitu. Cuman tahu kan Tasik, tahu kan? Tahu. Kawalu tahu? Enggak tahu. Enggak pernah ke sana. Jadi di Tasik itu ada daerah Kawalu, itu namanya kecamatannya, Kecamatan Kawalu, itu pusatnya bordir, jahit penjahit. Nah, suami itu berasal dari kota itu gitu. Dia daerah itu ya memang udah terbentuk tuh banyak UKM di sana gitu. Nah, termasuk ya mertua saya sekarang nih ya, kita ya usaha awalnya sih memang ngikut ya. Jadi ngikut dari keluarga saya juga, keluarga suami juga gitu. Tiap Senin Kamis suami itu dia dagang tuh tiap Senin Kamis ke Jakarta. Ngambil jadi, dari orang tua. Dari zaman kuliah bahkan gitu Teh. Oh iya, gue tahu tuh dulu Roni suka bawa tukang kredit. Tukang kredit keliling tuh dari kuliah gitu. Sampai bantuin orang tua lah intinya. Niatnya dulu itu ya, orang tuanya datang dari Tasik ke Jakarta, kan ke Jakarta waktu dulu juga memang susah kan nyari lapak dagang gitu. Dia yang bantuin gitu. Nah, saya sendiri di Purwakarta gitu. Ada modal mesin jahit. Bapak saya almarhum itu beliau usaha salah satunya itu usaha konveksi Teh gitu. Cuman ngambil segmen ke pabrik, bikin seragam pabrik, seragam sekolah gitu. Nah, dari situ kita ketemu match, begitu nikah suami ikut saya Teh di sini di Purwakarta. Malu. Waktu itu sih ada rasa malu ya, yang namanya laki-laki, sarjana. Dulu kan kita kan kadang berpikir
lulus kuliah itu kerja berdasi, ya kayak gue lah gitu kan. Abis lulus nulis surat lamaran kerja gitu kan. Kan malu gitu, pulang kampung manggul karung sarjana gitu. Ya udahlah mending di Purwakarta nggak kelihatan sama orang kampung kan. Ya alhamdulillah memang takdirnya seperti itu ya. Ya di tempat yang ini di Purwakarta, teman-teman nanti kalau mampir ke Purwakarta di Taman Pembaharuan, ada Taman Pembaharuan dekat KFC ya patokannya itu Teh. Oh, KFC yang depan. KFC yang bukan Sadang ya. Ini ada KFC yang sebelum rumah sakit tuh. Tinggal belok ke kanan itu ada Bilinia Factory Store. Nah, kita awalnya di sini tanah ada sekitar 210 meter. Yang toko ini nih. Oh ini, toko ini ya, cuma sebelah toko ini 210 meter ya, alhamdulillah berjalannya cikal bakalnya di sini. Cuman nggak kayak sekarang ya, sekarang kan nyaman banget gitu. Alhamdulillah dari tempat ini sekarang kebeli lagi, ekspansi lagi. Jadi tetangga-tetangga sini ya, alhamdulillah sekarang dari 210 meter ini sekarang udah 3.000 meteran gitu untuk wilayah ini. Dan ini jadi tempat produksinya di sini, terus gudang pusat semua di sini. Termasuk mungkin ini Bilinia Factory Store itu store utama kita gitu. Pusatnya di sini di Purwakarta gitu. Selain di Bilinia yang di Purwakarta ini, kalau mau beli produknya Bilinia itu di mana? Nah, saya cerita produk dulu ya, Jadi sebelum saya buka toko ini ya, sebenarnya bisnis utama kita itu di Tanah Abang, Teh. Kalau di Purwakarta mah karena tadi nyari lapak kayak gitu. Tetap kembali memang rezekinya melalui orang tua ya gitu, dari bantu orang tua. Kebetulan memang komunitas yang terbentuk dari suami kan memang pedagang tasik kan gitu. Berarti pertama kali adalah trading dulu. Trading dulu produk, tuh kuncinya tuh berarti produk ngambil dari orang, ya kan? Ya, walaupun betul. Dari orang tua, kita ngambil, kita jual. Ya. Gitu. Selama berapa tahun ya? Itu kurang lebih 5 tahun lah kita ngelakuin itu. 5 tahun gitu? Kita nggak produksi dulu. Oke. Produksi baju koko ya, nggak dulu gitu. Tapi di sini di tempat yang 210 meter ini, saya udah mulai belajar tuh Teh, jahit menjahit. Kayak nerima tuh seragam masa, nerusin orang tua saya nerusin bikin seragam sekolah, seragam pabrik. Terus bikin tailoran, bikin kebaya, jas kayak gitu. Nerima jahitan ya, nerima jahitan itu selama sebelum saya produksi baju koko sendiri gitu. Nah, setelah seiringnya waktu, kita kan dulu itu fokus jualannya di Tamrin City, di grosirannya gitu. Karena nggak kesuplai terus barang baju koko ya. Kita kan trading aja. Kalau trading kan tergantung yang ngasih barang. Kan. Kita nggak bisa ngontrol produk berapa banyak quantity yang ini. Orang tua rame, kita sering nggak kebagian barang gitu. Nah, akhirnya dari situ ya barulah. Ya udahlah, kita sekarang close yang terima pesanan di sini di Purwakarta. Kita fokus buat dagang di Tanah Abang. Jadi punya brand sendiri dari situ mulai gitu. Itu berarti kalau seandainya lulus kan kita 2005 ya? Nia 2006. Tapi Februari awal. Saya 4 tahun lebih sedikit. Nia Roni kalau nggak salah 2005 deh barengan sama gue September gitu. Nah, berarti kalau 2005 2006 berarti 2011 ya? Ya 2010-11 kita mulai produksi sendiri. Oke, berarti itu kurang lebih kalau untuk produksi sendiri ini udah hampir tahun ke-10. Iya, 10 ya. 10 tahun. Gimana tuh nih? Aduh. Biasanya kan kayak roller coaster tuh. Ya. Yang pasti tapi semua bisnis itu pasti ya penuh suka dukanya gitu. Cuman kalau saya sih sama suami menjalaninya tuh enjoy gitu. Kuncinya enjoy. Kita nggak ngerasa kayak sekarang udah di posisi orang bilang udah posisi atas ya, tapi saya masih kok kerusuk-kerusukan. Kesana kemari, belanja kesana kemari, walaupun ya mungkin yang setara sama saya udah benar-benar di zona zaman gitu. Nggak mungkin ke pasar lagi, belanja tawar-tawar gitu, enggak gitu.
intinya enjoy. Kalau masalah semua pasti ada masalah gitu, ditipu orang ya. Kalau di itu apa yang biasanya suka kadang-kadang kita iya. sebagai karyawan ya, apalagi kita yang masih kerja sama orang mau mulai bisnis itu biasanya kita akan berpikir mulai dari mana, gitu kan? Gimana kalau nanti ditipu sama orang? Gimana kalau nanti ditinggalin sama karyawan? Ya kan? Gimana ngelola karyawan? Yang paling besar adalah gimana kalau gue rugi? Ya. Akhirnya nggak jalan-jalan. Iya sih niat misalkan gue pokoknya setahun lagi harus resign gitu kan, harus resign dari kantor, harus bikin usaha sendiri. Ujung-ujungnya mah sampai 2 tahun, 3 tahun angger jadi karyawan kan? Ya kembali lagi ke intinya sih kalau usaha itu mental ya Teh ya gitu. Mentalnya mesti ya itu kuat mental, lah ya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih berpikir semua orang tuh udah ada jalannya masing-masing gitu. Kalau kita ngukur diri sendiri aja gitu. Saya mampu nggak jadi pengusaha? Kalau saya mampu ya udah jadi pengusaha lah. Tapi saya nggak mampu. Saya mampunya jadi karyawan. Ya udah jadi karyawan, tapi karyawan juga ya memang harus berkompeten gitu. Istilahnya ya jangan setengah-setengah, nanggung atau gimana ya jangan gitu. Sama kan ya bisnis juga iya gitu. Berarti itu jadi jangan setengah-setengah, jadi karyawan totalitas. Berarti kalau bisnis totalitas gitu. Kemarin waktu ditipu totalitas juga dong. Saya kan udah nggak ada pilihan Teh. Mau kerja ke orang ya udah umur udah segini ya. Mau kemana kerja kan siapa yang mau nerima juga gitu. Gimana akhirnya nerima? Kan biasanya yang orang susah itu pada saat ditipu atau pada saat bisnisnya lagi turun gitu kan, menerima bahwa oh iya mungkin ada yang salah di diri gue gitu kan. Apa yang akhirnya Nia merasa bahwa oke, ini gue yang salah gitu kan, acceptance-nya gimana? Kalau kita sih intinya gini ya, kita kan udah ada hitung-hitungan ya gitu, hitung-hitungan dalam bisnis. Kalau misalnya selama untuk ngobatin hati itu, kita misalnya bisnis nih selama 10 tahun tuh udah punya ini itulah gitu. Sementara yang kita ketipu tuh nilainya sekian, ya udahlah gitu. Kalau rela secara istilah sih dilunasin ya, enggak sih juga maksudnya. Enggak jadi pikiran, enggak jadi beban kan takutnya jadi stroke atau gimana gitu. Kita ya pasrahin diri ke Allah gitu. Allah udah ngasih banyak kelebihan daripada kekurangan yang itu ya, yang kena tipu itu gitu. Itu ada resiko. Tapi ya bukan berarti kita terus pasrah terus ya, tetap kan evaluasi kenapa kok saya bisa ditipu apa sih ininya kesalahan saya gitu, manajemennya apa masih salah atau apa gitu. Itu evaluasi terus, jangan sampai udah ditipu sekarang besok ketipu lagi yang dengan hal gitu. yang sama. Dengan hal yang sama. Intinya masih istilahnya bersyukur aja gitu. Kita masih ada lebihnya gitu sih intinya Teh. Masih ada lebihnya. Ya kalaupun misalnya sampai benar-benar habis, kan banyak ya Teh ya yang sampai benar-benar habis ya. Kadang kita berpikir ulang memang ini teguran atau apa gitu kan, evaluasi memang sih harus evaluasi gitu. Apa sih yang ininya itu kan tergantung kasus orang kan beda-beda ya gitu, dari intern perusahaan kah gitu, atau dari personal atau dari luar kan nggak tahu kan. Intinya dalam menghadapi masalah ya jangan putus asa, itu aja sih. Ikhlas ya. Benar-benar ikhlas. Berarti ikhlas. Berarti kuncinya tadi pertama maju dulu ya kan. Kita mesti maju dulu, mesti kuat mental gitu kan. Yang ketiga ikhlas nih gitu kan. Ikhlas ini, ilmu ikhlas ini waduh luar biasa. mesti kena tamparan berapa kali dulu baru akhirnya kita benar-benar bisa ngejalanin yang namanya ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala aja ya gitu. Oke. Terus kedepannya Bilinia ini mau dibawa kemana nih? Karena aku ngeliat kayak udah produksinya sudah mulai tidak hanya baju koko saja, gitu kan? Sudah ada mukena, sudah ada home dress, gitu ya.
Sudah ada bukan baju home dress, bukan home dress aja deh kayaknya udah mulai baju-baju gamis ya. Udah mulai gitu. Nanti kedepannya mau buka cabang lagi atau gimana? Jadi Bilinia Factory Store ini, store kita ini adalah salah satu target dari suami saya. Jadi pencapaian lah ya. Pencapaian gitu. Ya kita memang usaha itu kan harus ada target ya. Target 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Kita bikin itu. Termasuk yang saya benar-benar di luar dugaan itu ya. Targetan. Ini target per 3 tahunan atau per 5 tahun biasanya kalian nyusun? 5 tahun sih biasanya gitu. Target 5 tahun per 5 tahun. Berarti ini sudah target yang kedua. Ini udah masuk dalam targetan sebelum usia 40 itu ya, kalau kita tuh pengen punya store. Yang ya seperti yang sekarang kan banyak store yang bagus ya, brand-brand lain yang bagus gitu, yang dia udah punya tokonya sendiri di berbagai daerah gitu. Nah, kita ingin mengarah ke sana teh sebenarnya gitu. Jadi bukan grosiran di Tanah Abang tetap jalan gitu. Cuman kita ingin memasuki dunia retail gitu. Karena ya berbeda ya, retail sama grosir itu dunia yang sangat berbeda gitu. Ya kita jadi tempat ini istilahnya jadi percontohan pertama gitu. Kebetulan kan tanahnya udah ada gitu. Sebenarnya tanah ini nganggur udah lama sih, nggak dibangun-bangun gitu, masih bangunan lama. Sayang banget gitu. Waktu itu saya kesini 2018 kalau nggak salah. 2018 ya, atau 2019? Belum dibangun. Belum dibangun kan? Ini 2019 akhir dibangunnya. Oke. Nah, terus nextnya nih targetnya apa nih? Kalau target sih ya pengennya buka Bilinia Factory Store di kota-kota lain. Dan yang uniknya teh di Purwakarta nih, banyak orang yang ngira ini toko ini bukan punya orang Purwakarta. Nyangkanya toko ini dikiranya orang mana dong kalau gitu? Ya orang Jakarta lah. Yang punya brand orang Jakarta tuh sampai gitunya ya. Ngiranya ini dibeli ya sama orang Jakarta ya atau orang Bandung ya gitu. Ya kebetulan kan sedikit cerita ya tentang Kota Purwakarta. Setelah di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, ini Purwakarta itu mulai naik. UMKM atau nggak naik ya, UMKM-nya, pariwisatanya. Nama Purwakarta itu udah mulai naik gitu. Sebelumnya mah kan apa sih Purwakarta gitu. Biasanya cuma dilewatin doang kawasannya, orang taunya Cikampek aja gitu. Nah naik dari pendapatan masyarakat juga naik, wisata kan dikembangin wisatanya itu alhamdulillah bagus banget gitu. Nah dari situ harga tanah naik juga kan, banyak pendatang kan. Terus banyak tuh investor dari luar, termasuk salah satunya ya banyak franchise makanan masuk gitu ke sini ke Purwakarta, kayak Pizza Hut, KFC itu pada masuk tuh. Tahun 2019 itu banyak banget gitu. Ya karena waktu 2018 gue belum ngeliat Burger King tuh di situ. Burger King ada kan. Tadi pas ngeliat, wih udah ada Burger King, udah ada Hokben gitu kan. Nggak tahu tuh ya mungkin nilai Purwakarta ini kan ya udah mulai bagus gitu. Nah dari situ ekonomi naik ya, berdirinya ini ya mereka nyangkanya mungkin ke sana gitu. Oh ini investor luar tuh masuk gitu, padahal ini asli orang Purwakarta asli gitu. Dan memang cita-cita suami saya tuh dia tuh pengen mohon maaf ya gitu kan, brand-brand terkenal itu banyaknya itu dari kota-kota besar ya, kayak Bandung. Nggak ada yang dari Tasik. Nggak ada yang dari Tasik tuh belum ada yang gimana gitu ya, itu target tuh ya gitu, belum ada. Insya Allah. Padahal kalau dari produksi itu Tasik tuh luar biasa banget gitu. Iya. Biasanya nyokap sih suka beli kalau seandainya mau kena atau nggak bordiran kan bordirannya keren tuh. Ya di sana itu intinya untuk produksi apapun bisa teh. Karena SDM-nya banyak, orangnya ulet-ulet juga gitu. Tapi berarti selama kuliah dipraktekin bener-bener dong ya apa yang didapat di kuliah, nggak cuma teori aja. Kebetulan
Nia ini dulu di kampus itu jurusannya manajemen, suaminya ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu kita biasanya forecast-nya tentang moneter, tentang ya kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara lah gitu ya. Sekarang dipakai sama dia buat memforecast bisnisnya sendiri. Ya. Ya kan, termasuk Nia gimana caranya memanage usahanya sendiri gitu. Nah, mungkin nggak kalau seandainya nih gitu kan, usaha ini di-franchise kan? Nah itu dia teh. Kalau untuk saat ini dengan kondisi sekarang COVID seperti ini, usaha di Tanah Abang kan saya juga sangat terganggu kan ya. Cita-cita untuk ngebangun tempat seperti ini, tempat lain sih kalau dengan kekuatan sendiri itu berat ya sebenarnya. Ya kita memang impiannya ke sana sih, mungkin buka franchise gitu. Tapi memang belum tahu gimana caranya. Jadi masih belum dipikirkan gitu. Cuman udah menjadi salah satu sudah plan ada ya. Plan ya. Jadi misalkan planning 5 tahun ke depan misalkan saya akan menjadikan Bilinia ini franchise, jadi punya beberapa tempat tuh buat para investor gitu kan, yang mulai kepikir untuk bisnis fashion gitu kan, boleh dilirik nih si Bilinia ini gitu kan ya. Nah kan tadi sudah cerita bahwa di Tanah Abang tutup. Nah ini kan kita mau PSBB lagi nih. Yang di Jakarta. Saya nggak tahu nih apakah tutup apa enggak. Cuma kan terlepas dari itu berarti kemarin bulan Maret ya. Bulan Maret. Di Tanah Abang tutup. Sedangkan mungkin itu salah satu sumber pendapatan terbesar dari usahanya Roni sama Nia. Apa sih gimana trik and tipsnya bisa melewati itu semua? Ya. Kalau boleh cerita ya, memang kemarin selama pandemi, selama PSBB itu kita tuh benar-benar imbasnya kerasa banget ya teh. Karena memang Jakarta itu ya corongnya kita, sumber pendapatan kita 90% tuh dari sana gitu. Kalau Purwakarta kan masih baru ya, dan ya 90% itu Jakarta, grosiran di sana gitu. Imbasnya ya kita barang masih banyak terus terang gitu. Banyak belum kejual ya karena ditutup kan, nggak boleh jualan sama sekali gitu. Cuman ya lagi-lagi itu teh kita ya tetap bersyukur aja lah gitu. Yang pertama bersyukur kita masih sehat ya di COVID gitu. Takutnya kalau stres sebenarnya ya. Bayangin itu pendapatan itu turun sampai 75%. Oh my god. Udah gitu tingkat ini juga piutang juga tinggi. Piutang tinggi. Walaupun ada relaksasi sepertinya kurang. Itu kan. Jadi kan kita sistemnya kan ada sistem kepercayaan juga kan ke konsumen gitu. Karena ya mereka juga kondisinya sama kan, nggak bisa jualan gitu. Otomatis bareng-bareng lah imbasnya gitu. Jadi memang sangat berat. Yang kerasa banget itu yang saya sangat sedih ya. Saya harus mengistirahatkan ratusan karyawan saya gitu. Ya gitu. Tapi ya gimana sikap saya ya, pertama ya bersyukur lagi-lagi gitu, bersyukur. Pertama saya masih dikasih kesehatan gitu. Pokoknya jangan sampai sakit aja. Kemarin itu selama PSBB kita masih sempat dagang teh itu. Masih sempat dagang ke Jakarta, cuma berapa kali, sempat kirim-kirim barang juga ke Jakarta gitu. Ya itu selama perjalanan ke Jakarta, Purwakarta itu kan was-was, takut kena COVID lah si karyawan gitu, sampai kalau ada karyawan yang udah batuk-batuk dikit sudah mulai diawasi gitu. Ya ini lika-likunya seperti itu gitu. Yang sekarang masih kerasa imbasnya. Jakarta walaupun kemarin udah buka toko gitu. Berapa lama tuh Jakarta buka? Udah 2 bulan? Udah 2 bulan lebih udah buka. Cuman imbasnya kan belum banyak orang yang berkunjung ke Jakarta. Belum banyak berani datang ke Tanah Abang. Terus juga ekonomi kan masih kayak gini gitu. Jadi masih ini banget ya. Saya juga memang ada kewajiban saya belum selesai ke supplier kain gitu. Belum beres. Tapi alhamdulillahnya ya
mereka mengerti dan bisa nego gitu. Itu sih yang intinya di masa pandemi ini kita ini kan sama-sama bareng-bareng ya, harus ngerti semuanya gitu, dari hulu sampai hilir gitu ya. Dari saya ke supplier kain, saya minta maaf, saya belum menyelesaikan, mereka juga ngerti karena mereka juga kan bukan ke saya aja, semua gitu. Nah saya juga sama ke konsumen saya juga gitu teh, intinya sih. Dan walaupun sekarang sedang ya seperti ini kondisinya ya, tetap kita harus kreatif ya, harus berpikir untuk saya nggak boleh diam gitu. Saya harus gerak. Kalau saya diam, penjahit saya mau gimana gitu ya. Udah penjahit saya nggak makan dong berbulan-bulan gitu. Akhirnya berinovasi harus. Inovasinya apa nih? Ya inovasinya ya bikin produk baru yang istilahnya lebih daily lah. Kalau baju koko kan ya emang terus terang kan bisnis ini kan bisnis tahunan gitu, nggak daily. Jadi kita berpikir, ada teman saya ngasih tahu, Teh Nia itu produknya tuh jangan cuma yang tahunan aja gitu, tapi harus ada yang harian, bulanan, biar ada uang masuk terus gitu, untuk ada perputaran. Nah dari situ kita mikir bikin apa ya. Lagi musim home dress ya, kita bikin home dress. Alhamdulillah. Kalau kemarin kalau nggak salah sempat ada masker dipakai sama stasiun TV juga, sama CT juga. Itu cuma di awal-awal aja ya? Di awal-awal kita bikin masker juga gitu. Sekarang masih produksi masker? Masker udah enggak. Oh, udah enggak. Sekarang akhirnya beralih ke kita kan awalnya baju koko aja ya. Semua produk laki-laki ya. Baju koko, jubah, sirwal, kurta, sarung celana juga. Nah, tadinya seperti itu. Pokoknya kebutuhan muslim laki-laki semua ada di sini gitu. Nah sekarang dengan adanya toko Billinea Factory Store ini kan, ini lebih, saya ingin merangkul semua gitu, ibu-ibunya juga. Keluarga masuk ke toko ini, udah ada semua. Bapaknya dapat, ibunya dapat, anaknya dapat. Nah makanya di sini kan komplit kan gitu. Ya saya harus bisa juga produksi gitu. Nah sekarang mulai pelan-pelan dikit-dikit bikin baju perempuannya gitu, bikin mukena juga. Nah ini ada sajadah juga. Sajadah ini sajadahnya. Iya. Ini cuma sedompet. Iya, itu ukuran dompet. Dibuka ya Teh Nia ya. Boleh. Namanya sajadah traveler. Kita gimana ini Teh membukanya? Ini tuh solusi buat teman-teman yang khawatir ya kalau kita ibadah misalnya sering bepergian gitu, buat kerja gitu ya, takut di tempat kerja kita kan misalnya nggak tahu ya kondisinya pas lagi sholat, nah bawa alat sholat sendiri. Nah ini ada yang ini super sih berfungsinya nggak cuma di saat pandemi aja sih, ya kan? Mau pandemi selesai tetap bisa ini sih. Bisa banget deh nih buat masuk tas. Oke lah, ringan, ukurannya juga kecil. Tuh kayak gini Teh. Dan ini tuh enak ya. Ini motifnya keren ya tuh. Kita bikin udah ada sekitar 20 motifan. Tapi ini bebas kok, gampang banget gitu. Bisa dicuci di mesin cuci juga ini kan? Waterproof Teh. Waterproof. Ya direndam aja lah, nggak usah dimasukin ke mesin cuci. Kalau misalnya kotor gitu ya, cukup direndam sebentar. Keplek-keplek ya dijemur sebentar, cepat kering banget gitu. Ini mah kalau seandainya nggak travelernya bener-bener traveler. Mau naik gunung ini juga bisa dipakai. Dan ini konsepnya itu kan gambarnya itu nggak, kalau sajadah kan kita biasanya gambar monoton ya, gitu bunga gitu kan. Gimana sih yang Turki tuh kayak gitu kan. Nah ini kita konsepnya itu alam. Ini space banget ya. Ini kalau Teh Ruri nih sholat pakai sajadah ini ngebayangin kayak kita lagi ada di luar angkasa. ada motif yang ini juga rumput gitu, gunung, pegunungan, tanaman gitu. Kalau mau beli ini lewat mana? IG-nya ada atau apa? IG-nya ada di Billinea_official. Billinea_official, follow ya. Kalau baju koko di Aroyan Store. Aroyan Store. Itu koleksi sambung baju semua tuh. Iya, digabungin. Sambung semua.
Itu nanti di situ ada admin-admin ya? Ada. Oh, ada admin. Kalau ini apa nih? Kalau ini, nah ini untuk mukena traveling. Ini mukena buat mami-mami. Ya. Jadi kalau misalnya bepergian sih, ini lebih ke bepergian ya gitu. Karena modelnya kan model ponco gitu. Tapi kita ada juga model yang biasa. Oke, jadi jilbab aman tuh, biar ngejetreng weh. Nah, gitu. Intinya kepraktisannya ini teh bentuknya ukurannya kan kecil kan, tasnya juga segede gini. Jadi nggak bikin boros tempat. Untuk di tas yang kecil juga muat. Itu, dan ini juga sama sih, ada macam-macam warna warnanya banyak. Bisa dilihat di IG-nya tadi @bilinia _official. _official. Oke. Ini berapa nih kurang lebih? Murah teh, 160.000. Serius? Iya. Guys, 160.000 aja gitu ya. Udah dapat mukena oke. Bahannya enakeun. Kalau kata orang Sunda, maaf ya saya ngomongnya agak-agak campur pakai bahasa Sunda. Gimana tuh? Bahannya enakeun. Ini mah kalau seandainya nyuci juga gampang lah, cuma diucek-ucek gitu, dijemur langsung deh kering gitu kan. Cuma 100, ya ampun, nggak nyampe 200.000. Coba kebayang ya, kamu minum itu di kopi-kopi kekinian gitu ya, habis ratusan ribu, belum bisa. Masa ya beli kayak gini aja nggak bisa. Buat ibadah ya teh. Ini lucu loh warnanya loh gitu ya. Parasut ya bahannya. Apa nih? Nilon crinkle. Oh, nilon crinkle. Iya. Gua nggak tahu bahan namanya. Cuma enakeun bakal nama, dilipatnya juga enak gitu ya. Nggak usah pakai setrika, gua rasa ini. Nggak usah pakai setrika kan. Sama juga ininya juga nggak usah pakai setrika. Jadi ibu-ibu yang malas nyetrika mau kena gitu ya, ini mah nggak usah disetrika. Emang seperti ini bawaannya gitu. Oke. Ringan banget. Terus seperti yang saya pakai ini, bahan-bahan dari katun dan rayon. Katun rayon, katun rayon sama katun Jepang gitu. Oke. Itu mah sekarang si home dress itu lagi in. Ya, emak-emak kan adanya di rumah biasanya pakai daster yang lusuh gitu ya. Sekarang mah pengennya cantik kan. Sekarang ya. dasternya cantik-cantik. Nah, kalau home dress yang tadi aku udah ngeliat di toko nih ya, sebelum kita ngobrol sama Teh Nia, saya sempat keliling toko. Itu home dressnya bisa buat work from home. Karena buat yang pakai jilbab, mau jilbabnya warna polos, bahannya oke gitu kan, jatuhnya oke. Kalau lagi ngezoom sama klien atau nggak ngezoom sama bos gitu ya, itu masih nyaman, representatif banget. Abis gitu buka jilbab, kita masih ngoseng di dapur gitu kan, masih bisa banget ngurus anak. Iya, terus adem ya bahannya ya. Gitu. Ntar kita lihat-lihat ya bahannya seperti apa, terus home dressnya seperti apa. Cantik-cantik deh, modelnya gitu kan, bahannya juga oke gitu kan. Kalau mau beli ya tadi di IG-nya Bilinia _official gitu. Kita juga ini teh buka reseller. Oh, buka reseller juga, agen dan reseller. Nah, mau buat tambahan penghasilan gitu ya, bisa jadi resellernya, bisa jadi agen. Mau tahu informasi lebih lanjut, nanti saya kasih link IG-nya. Ada website mungkin? Website ada. Dan di website juga nanti bisa kontak-kontak Bilinia. Siapa tahu di kotanya belum ada agen, Bilinia mau jadi agen, oke juga. Nerima dropshipper? Nerima. Tuh, keren lagi. Jadi nggak usah nyetok barang. Ya kan kalau dropship simple banget ya, cuma posting-posting foto di WhatsApp grup ya kan, di IG story kalian gitu kan. Terus tawarin harganya, oke. Kalian nerima uang dari calon customer kalian, kontak tinggal ke sini ya. Yang ngirim dari sini. Dari sini langsung. Nggak capek-capek ke ke tempat pengiriman barang ya kan? Iya, nggak capek packing. Iya. Yang pasti sih barang kita tuh terjamin ya, dari kualitas. Karena kita quality controlnya bener-bener gitu ya.
Quality control berarti di sini? Di sini semua. Oke. Di sini semua. Jadi dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, semua bisnisnya dari di sini. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih bingung tadi mau bisnis apa gitu ya. Tadi Tania udah ngasih clue-cluenya sedikit. Jadi kalau saya misalkan lulus kuliah bingung mau kerja atau mau bisnis gitu kan. Bisnisnya Tania itu pertama kali itu dari trading dulu. Jadi jangan pernah takut atau nggak malu untuk jualan gitu ya. Yang penting halal. Yang penting produknya halal ya. Produknya halal, kita jualannya juga halal. Habis gitu kita mesti berani memulai. Setelah itu Tania bilang kalau bisnis itu harus kuat mental. Jadi jangan cuma baru dibully, produknya jelek gitu kan. Terus udah ngedown gitu kan. Oh no, nggak bisa ya kalau begitu ya. Habis gitu ikhlas gitu. Setelah ikhlas tadi ada bersyukur ya. Apapun kondisinya, tadi sempat Tania bilang kalau seandainya penghasilannya saat pandemi, awal-awal pandemi itu berkurang sampai 75% dari biasanya, dia tetap bersyukur bahwa dia masih diberi kesehatan, dia masih bisa diberi pemikiran yang oke buat saya mesti apa nih gitu ya. Jadi yang namanya masalah itu jangan dijadikan pikiran, tapi gimana caranya mengubah masalah jadi peluang gitu ya. Kayaknya itu nggak sih strip tip ya kurang lebih seperti itu untuk usaha. Nah buat teman-teman yang sekarang butuh usaha tambahan, butuh penghasilan tambahan gitu ya, itu bisa banget buat jadi reseller, dropshipper sampai agen gitu. Barangnya bagus-bagus. Saya tadi ngelihat kokonya juga ada levelnya kayaknya ya. Ada Aroyan, ada Bilinia, ada Aljabar. Nah, mesti banget beli yang namanya Aljabar. Apalagi kalau seandainya kalian mau kondangan tuh, bapak-bapaknya tuh keren-keren deh. Beneran, gue nggak bohong. Gue nggak bohong karena laki gue begitu, Bo. Makasih Teh Ruri. Nah, kalau seandainya buat anak-anak, buat sekolah atau nggak buat ibadah di rumah itu gue lebih senang pakai yang Bilinia sama Aroyan. Karena Aroyan tuh tipis, terus habis itu nggak panas, enaken, bahannya tuh lentur gitu. Nah kalau Bilinia ini anak aku yang sekolah yang udah SMP tuh seneng banget ke sekolah pakai yang Bilinia. Kalau kata dia kan ada yang motif jeans ya. Oh iya. Kata dia saya boleh kalau pakai Bilinia gitu kan. Kan sekolah muslim biasanya nggak boleh pakai jeans. Kalau pakai Bilinia jeansnya kan motifnya jeans tapi bukan jeans kan. Gitu. Baju koko gitu. Terus jadi dia seneng tuh. Gitu. Nah kalau bapaknya buat ngantor pakainya Aljabar ya. Aljabar sama buat kondangan. Biasanya lengan panjang. Tadi nyari tuh yang manset yang yang biasanya kan motifnya tenun gitu. Ntar deh kita keliling-keliling tokonya ya. Biar tahu produknya apa aja gitu. Iya, boleh. Thank you Tania ya. Sama-sama Teh Ruri. Waalaikumsalam.